review sedikit tentang sahabat lalu, kita sudah belajar tentang original diet atau makanan yang semula, di mana Tuhanlah yang menentukan makanan yang diberikan kepada Adam dan Hawa, dan juga di zaman Nuh, di mana Tuhan perbolehkan untuk makan daging karena kondisi tertentu, yaitu kondisi emergency. Disitulah manusia mulai untuk mencoba yang namanya daging, dan di situ mulai juga kemerosotan moral dan fisik, ya kan. Tapi Tuhan panggil lagi untuk kembali kepada diet yang atau pola hidup yang original, yang semula, supaya kembali lagi kepada posisi yang awal seperti Adam dan Hawa, yang makanan yang Tuhan sediakan adalah buah dan sayur itu ditambahkan setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan minggu lalu, sahabat lalu, kita juga lihat ada suku Hunsa dan juga desa di India yang menerapkan pola hidup sehat ini di satu kampungnya, atau seluruh masyarakat di daerah itu harus menuruti kehidupan sehat ini. Nah, di sini kita juga belajar di mana yang harusnya umat Tuhan, Advent itulah yang mempunyai terang yang lebih besar ini kan. Jadi saat kita mempelajari buku Counsels on Diet and Foods ini, biarlah kita juga sebagai orang Advent sadar bahwa kita sudah dikasih terang ini oleh Tuhan dari awal, ya kan. Nah, sekarang adalah giliran kita untuk bisa mempraktekannya dan juga lebih mempertahankan kebenaran ini untuk ada di dalam hidup kita gitu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi ke beberapa topik di bagian yang kedua ini, dan di sini ada 32 slide, di mana itu isinya kutipan semua, dan kita akan seperti biasa gantian baca, dan juga kalau ada pertanyaan atau tambahan, silahkan langsung di-cut aja, oke? Oke, kita akan mulai di paragraf yang pertama. Mungkin di sini aku akan baca dulu karena ini hanya satu paragraf untuk di judul ini. Kita hari ini akan bahas, Mrs. White akan lebih membahas juga tentang makanan yang dibutuhkan di waktu-waktu tertentu. Nanti kita akan baca kayak seperti di camp meeting atau di pertemuan gereja atau di piknik, itu makanan yang seperti apa yang Mrs. White anjurkan. Nah, itu akan kita baca nanti. Nah, ini di halaman 64 paragraf yang ketiga dibilang, orang yang telah membiasakan diri dengan makanan yang kaya, makanan yang sangat merangsang, memiliki rasa yang tidak alami, dan mereka tidak dapat langsung menikmati makanan yang polos dan sederhana. Butuh waktu agar rasa menjadi alami dan agar perut pulih dari penyalahgunaan yang dideritanya. Tetapi mereka yang gigih dalam menggunakan makanan yang sehat, setelah beberapa waktu akan merasa enak. Rasanya yang lembut dan lezat akan dihargai, dan akan dimakan dengan kenikmatan yang lebih besar daripada yang dapat diperoleh dari makanan yang tidak bermanfaat. Dan perut dalam kondisi sehat, baik demam maupun kerja berlebihan, dapat dengan mudah melakukan tugasnya. Nah, jadi di sini Mrs. White kasih tahu bahwa kalau selera kita sudah dibiasakan dengan selera yang sederhana, maka kita akan menikmatinya dan akan merasa makanan itu sangat lezat, ya kan. Tapi kalau lidah kita atau perut kita sudah dibiasakan dengan makanan yang kaya, dengan makanan yang sangat merangsang dan menggunakan bahan-bahan perangsang yang sangat tinggi, maka perut kita juga akan tidak menikmati makanan yang sederhana itu, karena kita sudah terbiasa dengan makanan yang banyak rasanya gitu. Nah, di sini seperti yang pertemuan-pertemuan berikutnya kita sudah bahas juga bahwa makanan yang merangsang, Mrs. White juga sudah jelaskan, adalah makanan yang tidak harusnya ada dalam piring kita, ya kan. Nah, kalau kita membahas makanan terangsang itu juga pelajaran yang lebih dalam lagi, tapi untuk makanan yang sederhana yang Mrs. White jelaskan, itu akan kita baca setelah ini gitu. Jadi
tentang makanan sederhana itu akan kita pelajari lebih lanjut, tapi untuk makanan perangsang itu ya kita tahu bahan-bahan yang di dapur yang berlebihan kalau kita pakainya itu akan menjadi makanan yang merangsang ya kan. Tapi kalau kita menggunakan bahan dapur secukupnya dan juga kita bisa melihat ada kesederhanaan dan juga makanan itu masih polos, maka itulah yang disebut dengan makanan yang sederhana dan membuat perut kita tidak terbeban. Pasti kita semua juga tahu kalau kita terlalu menggunakan bahan-bahan dapur yang sangat banyak, maka setelah itu kita bisa, setelah makan pasti kita ada rasa haus kan. Sama seperti kalau kita makan gorengan terlalu banyak, setelah makan gorengan pun kita akan merasa haus, padahal peraturannya adalah setelah kita makan, kita tidak boleh minum. Jadi kita bisa bedakan antara apakah makanan ini sederhana atau tidak saat kita makan dan kita merasa haus. Setelah itu berarti makanan itu sudah menggunakan minyak yang terlalu banyak misalnya. Tapi saat setelah kita makan dan kita tidak merasa haus, kita merasa cukup akan makanan ini, itu artinya makanan yang kita makan itu cukup sederhana. Karena kalau kita makan misalnya salad atau kita makan buah, mereka sudah mengandung air di dalamnya yang tidak mengharuskan kita untuk minum lagi setelah itu. Nah, itu adalah perbedaan yang sedikit tapi bisa menjadi hal yang patokan juga karena setelah kita makan kita bisa minum atau tidaknya itu tergantung dari apa yang kita makan gitu. Kalau kita makan dengan bumbu yang sangat banyak digoreng dan ya di menggunakan maksudnya menggunakan minyak yang dipanaskan itu akan terasa sangat berat di mulut kita apalagi di perut kita gitu. Jadi itulah yang sedikit bisa membedakan antara makanan sederhana atau makanan yang merangsang perut kita gitu. Oke, kita akan lanjut ke paragraf yang berikutnya. Nah, di sini mahasiswa akan menjelaskan tentang bagaimana makanan yang bisa dimakan di saat camp meeting itu, ya kan? Oke. Untuk yang pertama, Uncle Dolphin boleh baca? Ya, bisa, Tan. Bisa, Tan. Mulai dari yang mana? Yang ini. Tidak ada. Iya, betul. Oke. Ini mata sudah. Tidak ada yang harus dibawa ke pertemuan perkemahan kecuali barang yang paling sehat. Dimasak dengan cara yang sederhana, bebas dari semua bumbu dan minyak. Saya yakin bahwa tidak perlu membuat diri mereka sakit untuk mempersiapkan pertemuan perkemahan. Jika mereka mematuhi hukuman, saya yakin bahwa tidak perlu membuat diri mereka sakit untuk mempersiapkan pertemuan perkemahan jika mereka mematuhi hukum kesehatan dalam masakan mereka. Jika mereka tidak membuat kue atau pie, tetapi memasak roti Graham sederhana dan bergantung pada buah kalengan atau dikeringkan. Buah kolengan ya itu ya. Kalengan ya. Buah kalengan atau dikeringkan. Mereka tidak perlu sakit dalam mempersiapkan pertemuan dan mereka tidak perlu sakit saat menghadiri pertemuan. Tidak ada yang harus menjalani seluruh pertemuan tanpa makanan hangat. Selalu ada kompor di atas tanah di mana ini bisa diperoleh. Ya, kalengan itu. Silahkan, ada yang mau ditambahkan? Ya, ini anjuran ya. Anjuran bahwa segala sesuatunya harus lebih sederhana. Kayak di sini dibilang untuk perkemahan harus bawa yang paling sehat. Saya ingat ada kutipan saya lupa di mana itu bilang bahwa kalau kita memasak hendaklah masakan yang kita masak itu adalah yang sederhana.
tidak terlalu banyak rupanya, sehingga kita tidak menghabiskan waktu hanya untuk memasaknya. Apalagi kalau perkemahan seperti ini memang disarankan hanya bawa-bawa yang sehat-sehat. Dikatakan kita tidak perlu apa ini, tidak perlu sakit dalam mempersiapkan pertemuan, dan tidak perlu sakit saat menghadiri pertemuan. Oleh karena maksudnya sudah terlalu sibuk dalam hal persiapannya, sementara diminta hanya hal-hal yang sederhana yang dibawa. Mungkin ada tambahan lain. Ya, betul, Uncle. Jadi, di sini betul anjuran untuk kepada seluruh yang membaca buku ini juga, Mrs. White bilang bahwa kalau kita mengadakan pertemuan, di situ saat mempersiapkan makanan untuk pertemuan itu tidak perlu makanan yang sangat kompleks sehingga membuat orang yang mempersiapkannya itu jadi sakit, ya kan. Jadi biarlah itu, berarti fokusnya kan bukan ke dalam makanan yang disediakan, tapi fokusnya ke dalam pertemuan itu gitu. Nah, jadi di sini dibilang bahwa makanan yang disediakan juga harus makanan yang sederhana gitu. Nah, di sini juga lebih dianjurkan, mungkin karena ini dari daerah Amerika, jadi lebih banyak ke roti-rotian, ya kan. Tapi kalau kita di Indonesia, justru itu bukan makanan atau hal yang utama yang kita makan misalnya setiap pagi atau dalam setiap harinya gitu. Nah, jadi ya mungkin kalau kita di Indonesia kita sudah cukup puas dengan yang ada namanya nasi dan juga mungkin sup atau mungkin sayuran tumis yang lainnya. Dan di sini juga Miss bilang bahwa makanan itu harus hangat, ya kan, harus disediakan dengan makanan yang hangat gitu. Jadi walaupun sederhana tapi masih mengundang selera dan masih dalam kondisi yang hangat gitu. Jadi bukan artinya saking sederhana kita makan makanan yang dingin gitu. Karena di sini misalnya juga tulis bahwa kita tidak boleh makan makanan yang dingin gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan balance, atau saat kita makan kita butuh mengaturnya sedemikian rupa sehingga kita memiliki food diary atau sejarah makan itu secara teratur dan tidak berlebihan tapi tetap sederhana gitu. Nah, itu saat kita mengatur makanan seperti itu pastinya kita akan minta hikmat bijaksana dari Tuhan kan, karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, semuanya itu hanya kita lakukan untuk kehendak Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau kasih tambahan. Kalau belum ada yang kasih tambahan, kita akan lanjut. Oke, belum. Kita akan lanjut ke paragraf yang berikutnya. Anti Erli, boleh baca, Anti? Boleh. Iya, Saudara-saudariku tidak boleh sakit saat perkemahan. Jika mereka mengenakan pakaian yang layak di udara dingin pagi dan malam, dan secara khusus memvariasikan pakaian mereka sesuai dengan perubahan cuaca untuk menjaga sirkulasi yang baik dan dengan ketat mengamati keteraturan dalam tidur dan makan makanan sederhana. Tidak mengambil apapun di antara waktu makan. Mereka tidak perlu sakit. Mereka mungkin baik-baik saja selama pertemuan. Pikiran mereka mungkin jernih dan dapat menghargai kebenaran. Dan mereka dapat kembali ke rumah dengan segar secara tubuh dan jiwa. Mereka yang telah melakukan kerja paksa dari hari ke hari, sekarang berhenti berolahraga. Oleh karena itu, mereka tak boleh makan makanan dalam jumlah rata-rata. Jika mereka melakukannya, perut mereka akan terlalu lelah. Di sini dikasih tahu kita dengan menurut peraturan yang Tuhan sudah kasih, kita nggak perlu sakit. Seperti kayak di sini berolahraga, tapi ini pengalaman saya
biarlah kita mempunyai pengalaman masing-masing. Kalau saya tahu sendiri badan saya, kalau melanggar pasti sakit itu, sakit kepala, sakit apa, saya harus olahraga terus. Nah hari ini saya belum olahraganya sedikit. Jadi cuma jumping-jumping aja. Biasanya karena saya udah nggak kerja lagi, saya pergi ke park hiking, tapi bukan hiking ke ini, cuma jalan kayak sekitar 3 mile, sekitar 4 kilometer gitulah. Jadi kena matahari, dia olahraga, udara segar di dekat pohon-pohonan, dan puji Tuhan, dan hari ini kurang berolahraga, jadi rasa makan itu, kalau udah makan, rasa makan banyak sedikit, kita udah, perut itu memang udah nggak enak dan rasa lelah, capek, udah rasa nggak leher, apa ya, sakit kepala, udah segala macam. Rupanya makanan itu nggak boleh terlalu banyak juga, dan kalau nggak olahraga harus kurangin. Dan di sini tidur teratur dan 8 jam, makan makanan sederhana, tapi memang itu makanan sederhana itu yang paling enak. Saya udah merasakan, cuman belum sempurna pengendalian diri. Kita tahu teorinya makanan harus sederhana, memang enak, sudah tahu makanan sederhana itu paling sedap. Tapi kadang-kadang kita kalau ngelihat mencari olah sendiri gitu ya, suka beli atau apa, terus makanan yang lebih enak atau bikin makan, ada bahan ini kita bikin. Padahal itu membuat seperti udah kelebihan gitu ya, atau kadang-kadang menambah lemak atau apa. Padahal sederhana, cuman rebus-rebus singkong itu udah enak gitu. Apalagi di Indonesia, kayak ubi manis, ubi jalar misalnya, makan pisang, makan buah-buahan, nanti yang cuma rebus-rebus sayur. Wah itu udah sedap kalau di Indonesia, apalagi di country living ya. Ngebayangin orang yang udah di country living dan banyak tanaman, tinggal cabut, petik-petik, udah semua itu ngerasainnya. Jadi udah ngebayangin, tapi ya bukan mudah-mudahan ya, berdoa kepada Tuhan kalau bisa kita bertanaman, jadi makan dengan makanan yang ditanam itu rasanya lebih senang, lebih gembira gitu ya rasanya, karena segar, kita baru petik-petik, jadi nggak perlu dimasukin kulkas, baru terus dimasak, jadi nggak perlu pakai bumbu-bumbu, karena bumbu-bumbu itu memang merangsang untuk makan lebih banyak. Dan nggak tahu bumbu apa di sini yang disebutkan, mungkin banyak segala macam bumbu lah ya, itu bikin lidahnya mau makan lebih banyak. Jadi kebenaran Tuhan itu adalah yang paling baik untuk dilakukan. Thank you. Iya. Jadi di sini karena lagi bahas tentang camp meeting atau pertemuan pertemuan perkemahan, yang Mrs. White ceritakan bagaimana kalau kita beradaptasi pada pertemuan itu adalah untuk mempersiapkan kondisi kita secara fisik maupun mental itu kepada perkemahan ini gitu. Jadi di sini Miss White lebih jelaskan tentang kalau di udara dingin ya kita pakai pakaian udara dingin, kalau di udara yang panas kita pakai pakaian yang udara yang panas gitu. Nah, jadi itu kondisi-kondisi tertentu yang Mrs. White juga anjurkan atau tulis lebih detail lagi tentang pakaian apa yang harus dipakai. Nah, tentang makanan juga Mrs. White singgung di sini, yang tadi Aunty Erli juga sudah bilang bahwa mereka yang telah melakukan kerja paksa di hari ke hari sekarang berhenti berolahraga. Oleh karena itu, mereka tidak boleh makan makanan dalam jumlah rata-rata. Jika mereka melakukannya, perut mereka akan terlalu lelah. Nah, jadi di sini mengingatkan aku pribadi tentang maksudnya pengalaman waktu 7 atau 8 tahun yang lalu,
dimana waktu itu kondisinya adalah di sini kita membantu orang untuk di gereja Advent, maksudnya kita membantu mereka untuk menyelenggarakan event ini, di mana mereka memanggil semua anak muda untuk istilahnya ya kayak camp meeting gini, dan ada ratusan orang anak muda waktu itu, dan di situ posisinya mami aku dipanggil sebagai seorang chef untuk masak di camp meeting itu. Nah, biasanya mereka bilang di camp meeting itu disediakan makanan yang tumis-tumisan dan makanan yang tidak segar lagi gitu. Jadi sudah melewati proses pemasakan yang mungkin bisa berkali-kali kalau itu santan. Tapi untuk tumis itu melewati proses, yaitu minyaknya dikenakan dengan api ya kan, berarti sama aja kayak seperti ada digoreng sedikit. Nah, karena waktu itu mereka memanggilnya adalah catering dari hotel tersebut. Nah, tapi kali itu yang dipanggil adalah mami aku untuk masak di event tersebut, dan kesaksian dari mereka adalah saat mereka makan makanan dari apa yang diolah oleh kita, mereka bilang bahwa selama pelajaran camp meeting atau selama pelajaran mereka di event itu, mereka tidak pernah ada rasa ngantuk. Walaupun sudah tidur cukup, tapi di camp meeting sebelumnya mereka masih ada rasa ngantuk di siang hari gitu. Nah, tapi saat dirubah pola makannya dan juga makanan yang disediakan di event tersebut adalah makanan yang sederhana dan makanan yang masih utuh dan mentah, perbedaannya juga sangat drastis berubah, dan mereka bisa merasakan bahwa itu adalah makanan yang mereka butuh, dan makanan sederhana itulah yang mereka pentingkan saat mereka harus mendengarkan firman yang lebih banyak gitu daripada makanan yang mereka harus makan. Nah, jadi itu adalah kesaksian sedikit di mana saat kita makan yang ringan tapi juga mencukupi kebutuhan kita, disitulah kita bisa lebih fokus pada hal yang lain gitu. Jadi perut otak kita tidak dibebankan pada perut kita, tapi dibebankan pada pelajaran yang harus kita terima gitu. Jadi itu adalah kesaksian di mana mereka merasa lebih segar nih saat mereka belajar yang lainnya gitu. Jadi saat itu masuk ke jam makan, ya mereka makan, dan makanan yang disediakan adalah makanan yang masih istilahnya masih sangat original gitu loh. Nah, jadi ya seperti itulah kesaksiannya, dan juga di sini dibilang bahwa kalau orang-orang yang setiap harinya bekerja sudah sangat berat, lalu saat mereka ikut ke dalam camp meeting ini tidak bekerja berat lagi ya kan, berarti ada rehat sedikit. Mereka tidak perlu makan dalam porsi yang mereka sudah makan sebelumnya gitu. Jadi saat kondisi kita sudah lebih tenang, maka makanan itu juga harus lebih sedikit harusnya. Tapi saat kita seperti petani, kita mencangkul atau kita menggunakan physical exercise, atau kita menggunakan tenaga fisik kita, maka makanan yang kita butuh juga banyak ya kan, karena tenaga yang dikeluarkan juga banyak. Tapi saat petani itu sudah dipanggil atau masuk dalam camp meeting ini, maka pola makan yang diterapkan juga adalah berbeda, karena bukan posisinya setiap hari mencangkul lagi gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti inilah yang Mrs. White akan sarankan juga di paragraf-paragraf yang berikutnya gitu, tentang makanan ini. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ngasih tambahan atau pertanyaan? Silakan. Ada yang mau kasih tambahan? Tania? Ya, silakan Anti. Ya, biasanya ya, kalau orang yang nggak biasa makan salad atau yang mentah, Indonesia ya biasa ya, seperti brokoli itu, kalau dimakan mentah, kembung. Nah, untuk menyingkapi, untuk kasih ajar mereka
makan mentah supaya nggak kembung karena belum terbiasa, itu kira-kira ada tips-tips yang berguna boleh dibagikan? Karena ada juga yang nggak bisa makan mentah, harus paling tidak mungkin dikukus sedikit atau disiram air panas agar, ya yang contohnya ini brokoli kalau dimakan mentah tuh biasanya kembung. Oke, boleh dibagikan tipsnya untuk menghindari kembung? Oke. Jadi yang dimaksudkan dengan mentah itu adalah bukan berarti semuanya kita harus makan mentah gitu, Anti. Jadi kalau misalnya kayak brokoli, kenapa tidak dianjurkan untuk makan mentah adalah karena brokoli itu pertama dia banyak ulatnya kan di dalam sayuran dari brokoli itu sendiri ya kan. Nah, yang salahnya adalah saat makan brokoli itu banyak orang langsung direbus. Jadi kalau beda direbus sama hanya pancinya itu hanya ditaruh beberapa sendok air gitu Anti. Jadi kalau direbus artinya brokoli itu berenang nyemplung ke dalamnya airnya yang lebih banyak daripada brokolinya. Tapi cara yang benar untuk makan brokoli dalam kondisi dia di steam itu artinya menggunakan air yang secukupnya aja, jangan sampai brokolinya itu tenggelam. Jadi untuk brokoli memang tidak bisa dimakan mentah gitu Anti, karena itu masuknya ke dalam sayur yang biasanya untuk ditumis gitu kan Anti. Tapi cara memakan brokoli yang benar adalah ya seperti itu. Kalau mau dimakannya hanya sederhana brokoli itu aja gitu, nggak mau ditumis. Nah, tapi tidak boleh direbusnya sampai airnya itu lebih banyak daripada brokoli. Jadi itu salah satu cara masak yang salah juga adalah kalau kita makan, misalnya kita mau makan rebus-rebusan nih, tapi kita menggunakan air yang lebih banyak daripada sayurnya itu sendiri. Padahal yang seharusnya benar adalah sayurnya yang lebih banyak daripada kondisi airnya gitu, takaran airnya. Jadi misalnya brokolinya 1 cup tuh. Nah, si airnya ini bisa hanya 3 sendok makan Anti. Nah, kita tinggal tutup. Jadi kita harus punya panci yang ada tutup atasnya gitu. Jadi bukan panci yang terbuka seperti itu gitu. Dan itu juga fungsinya banyak. Kenapa? Karena supaya ya kondisi, maksudnya fungsi panci kan ada, maksudnya panci-panci yang berbeda gitu. Tapi usahakan kalau misalnya kayak brokoli gitu mau dimakan yang lebih ada rasa brokolinya tapi tidak terlalu lembek juga, maksudnya masih ada kandungan gizi yang bagus gitu, itu lebih banyakin brokolinya daripada airnya gitu Anti. Tapi kalau mau makan salad, misalnya orang Indonesia nih tidak terbiasa dengan salad, itu kita bisa alihkan dulu dia ke gado-gado, ke ketoprak, ke pecel. Nah, gado-gado, ketoprak, dan pecel itu adalah salad yang masih direbus, jadi bukan salad yang mentah seperti kita bisa misalnya makan selada mentah gitu, bukan seperti itu kan. Misalnya kayak pecel itu ada kacang panjangnya yang masih direbus. Nah, rebus-rebusan yang seperti itu masih menggunakan cara yang salah kalau airnya lebih banyak daripada sayur. Tapi kalau posisinya sayurnya lebih banyak dan hanya menggunakan air yang beberapa sendok makan dan pancinya itu ditutup, nah itu kondisi memasak dengan yang benar gitu Anti. Tapi kalau mau ke gaya yang apa ya, maksudnya lebih mentah, benar-benar mentah semuanya, maka ya kita harus benar-benar pilih yang bisa dimakan mentah itu seperti apa. Misalnya ya selada, terus wortel, timun, red radish, terus lobak-lobakan itu juga, radish itu bisa dimakan secara mentah kan, dan juga ya banyak sih hal lain yang bisa dimakan mentah gitu, beetroot misalnya. Jadi seperti itu sih Anti, kalau misalnya untuk transisi antara orang yang belum bisa makan terlalu mentah seperti itu, maka dianjurkan untuk makan yang rebus-rebusan tapi tidak boleh air lebih banyak daripada sayurnya gitu. Apakah menjawab kira-kira Anti? Berarti dikukus ya? Gimana Anti? Dikukus ya, dikukus. Iya, dikukus. Tapi kalau dikukus itu kan posisinya airnya di bawah ya, Anti. Jadi bukan airnya jadi satu sama si sayur. Tapi kalau
yang aku maksud dengan yang tadi itu ngomongnya apa ya, semi rebus mungkin ya. Jadi sayurnya itu tetap di dalam panci itu tapi tidak terpisah dengan airnya gitu. Jadi lebih banyak si brokolinya, misalnya mau ambil brokoli ini, lebih banyak brokoli, misalnya brokolinya 1 cup, airnya hanya 3 sendok makan, tapi pastikan panci itu punya penutupnya gitu. Iya. Jadi kalau dikukus kurang bagus gitu, lebih bagus direbus dengan air yang sedikit. Nah, kalau dikukus itu kan beda lagi, Anti. Misalnya gini, kalau brokoli itu dikukus itu kurang masuk gitu. Jadi lebih bisa sih dia dikukus, cuman maksud aku adalah kalau kita main yang ke kukus itu kukus lebih kayak misalnya singkong atau ubi gitu, yang hal-hal yang umbi-umbian gitu lebih bisanya dikukus gitu. Tapi kalau mau dikukus juga gak apa-apa sih, cuman maksud aku kadar airnya, seberapa banyak airnya itu tidak boleh melebihi si sayur ini gitu. Jadi dia masih ada rasa crunchy, masih ada rasa original dari si brokoli ini, dan tapi udah mengeluarkan ulat-ulat yang ada di dalam brokoli gitu. Karena maksudnya pengalaman aku selama memasak brokoli itu banyak banget ulat di dalamnya. Jadi kita pertama harus cuci dengan air garam kan. Nah itu teknik-teknik masak yang seperti itu sih memang yang harus dijalankan. Makanya brokoli tidak bisa dimakan mentah seperti itu dan harus menggunakan air sedikit untuk bisa dimakan gitu. Apakah menjawab kira-kira Andi Gladys tadi yang bertanya? Iya, saya kalau bikin brokoli itu ya dikukus ya. Jadi kukusannya, airnya kasih mendidih dulu supaya tidak terlalu lama dia di api. Airnya kasih mendidih, lalu taruh garam di air kukusan, kan ada dia punya jaring-jaring ya. Jadi nanti steamnya itu sudah ada taste gitu loh. Dan nggak lama, cuma 3-4 menit. Dan yang penting sudah berubah warna, kan biasanya kan dia deep color ya, warnanya kan hijau banget. Terus nanti dia agak bermuda, itu crunchy, ada rasanya dan teksturnya ya crispy. Itu dia kalau yang saya buat ya. Belum pernah saya mau rendam dan itu karena memang kalau ke rendam rebus gitu jadi vitaminnya kesedot sama air, dan biasanya kan airnya kita tidak minum kecuali mau di sup, beda lagi. Tapi ya itu ya, kalau saya kukus, airnya kasih garam supaya ada flavor, dan jangan lama, 3-4 menit, atau bahkan kalau mau 45 detik, 1 menit lah ya. Tergantung bagaimana giginya bisa kunyah, tapi kalau mau crunchy, itu dia, dikukus. Oke, thank you. Iya, Anti. Jadi, ya itu salah satu solusi dari makanan sederhana yang kita bisa makan gitu kan. Karena kalau ya misalnya kayak wortel kayak gitu, kalau kita belum sanggup untuk makan, maksudnya aku pribadi juga untuk makan wortel mentah yang cuman dipotong-potong bulat gitu juga rasanya apa ya, kayaknya ngunyahnya terlalu banyak energi banget untuk ngunyah. Jadi bisa solusinya adalah kita parut wortel itu, atau beetroot misalnya, nggak bisa makan kotak-kotakan dari beetroot ya, kita parut aja. Jadi saat diparut itu justru mulut kita lebih biasa untuk mencerna dan lebih tahu rasa, oh ini rasa wortel, oh ini rasa beetroot gitu. Jadi yang hal-hal yang seperti yang bisa diparut bisa kita parut supaya bisa masuk dalam makanan kita gitu. Dan aku bisa sharing juga sih sedikit makanan yang sederhana yang biasanya aku makan breakfast juga. Mungkin semuanya udah tahu yang namanya breadfruit kan. Jadi bahasa Indonesia itu adalah sukun. Nah, sukun ini makanan yang sangat enak dan unik juga rasanya. Benar-benar seperti roti tapi dalam bentuk buah gitu. Nah, makan sukun ini juga cukup unik. Kalau di sini adalah bukan makan sukun hanya buah itu aja atau breadfruit hanya dia utuh gitu aja, tapi ya pertama breadfruitnya ini dikukus dulu, lalu setelah dikukus dimakan dengan parutan kelapa. Nah, karena aku pribadi juga suka hal yang manis-manis gitu, kalau
kalau makan. Jadi kita bisa campuri itu sedikit dengan yang namanya gula sorghum. Nah, kalau gula sorghum terlalu mahal, bisa kita ganti dengan gula aren atau gula singkong gitu. Jadi itu yang bisa membangkitkan selera juga, cuman jangan terlalu banyak juga, tapi itu bisa menjadi salah satu solusi breakfast yang baik juga gitu ya. Jadi makan breakfast dengan parutan kelapa karena itu hal yang sudah mengenyangkan juga gitu. Oke, ada tambahan lain? Kalau enggak kita akan lanjut. Mau tanya apa gula apa? Gula sorghum, Anti. Gula sorghum. Iya, gula sorghum itu dia rasanya sangat persis dengan gula putih biasa. Jadi kalau di Anti mungkin dulu sih aku seringnya makan cane sugar kalau di sana, tapi bisa di sini sih yang paling mirip dengan cane sugar dan juga gula putih itu adalah si gula sorghum ini. Jadi dia benar-benar dari sorghum. Kalau sorghum itu adalah bentuknya itu mirip seperti jagung, tapi jagung yang lebih padat lagi gitu. Dan itu menghasilkan gula dan juga menghasilkan beras. Jadi ada beras sorghum, ada gula sorghum. Kalau di sini agak cukup mahal sih. Namanya gula sorghum ya. Saya ada sorghumnya untuk bikin roti. Itu tepungnya ya, iya. Kalau ini ada gulanya, Anti. Oh, oke. Jadi itu bisa salah satu ya breakfast sederhana sih yang biasanya kita makan. Oke, thank you. Iya, Anti. Ada tambahan lagi dari yang lain? Oke, kalau belum kita akan lanjut ke paragraf yang berikutnya. Anti Gladys, boleh baca, Anti? Oke. Kami ingin memiliki kekuatan otak yang sangat kuat pada pertemuan-pertemuan ini. Dan dalam kondisi yang paling sehat untuk mendengar kebenaran, menghargainya dan mempertahankannya, agar semua dapat mempraktekannya setelah mereka kembali dari pertemuan. Jika perut dibebani dengan terlalu banyak makanan, meskipun sifatnya sederhana, kekuatan otak dipanggil untuk membantu organ-organ pencernaan. Ada sensasi mati rasa di otak. Hampir tidak mungkin untuk tetap membuka mata. Itu ngantuk ya. Kebenaran yang harus didengar, dipahami, dan dipraktekkan sepenuhnya hilang karena ketidaksengajaan atau karena otak hampir lumpuh akibat jumlah makanan yang dimakan. Silahkan, Anti. Oke, jadi jadi kalau di camp meeting ini memang makanan ini peranan penting ya. Gimana kita mau terima kalau makanannya yang terlalu berat, terlalu banyak, terlalu enak, dan kita namanya kalau lagi di camp meeting itu banyak variasi. Dan mau coba ini, coba itu, sedikit-sedikit akhirnya nggak terasa kita punya piring penuh. Dan pada saat setelah makan lalu mau eating lagi karena perut ini sedang mencerna, akhirnya lelah. Dan ditambah lagi pertemuan di luar, di bawah pohon, angin sepoi-sepoi, aduh tambahlah itu mata susah untuk terbuka, apalagi pikiran untuk mau mendengar, untuk pahami, apalagi mempraktekkan. Jadi ya ini untuk orang-orang yang mau kerja atau mau sediakan makanan 2-3 mungkin cukup ya, jangan banyak-banyak, jangan terlalu banyak variasi supaya yang peserta itu juga bukannya bilang mau disengaja nggak disengaja ya, namanya juga tersedia, jadi little here there little gitu loh. Oke, jadi ya ini buat saya pribadi sih, karena lihat banyak makanan mau coba sana coba sini ya
Jadi kitanya sih sebenarnya ya yang mengontrol, biarkanlah mereka mau siapkan, jadi kitanya yang harus self control, jangan terlalu banyak, cukup saja, dan itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, thank you. Iya, thank you Anti. Jadi ya ini yang kita bahas dari yang paragraf sebelumnya juga dibilang bahwa saat kita mau mendengar kebenaran juga kita harus menghargai kebenaran itu kan. Jadi otak kita juga membutuhkan daya yang sangat kuat untuk bisa konsentrasi. Nah, kalau konsentrasinya terbelah dua antara ke perut dan juga ke kebenaran itu, maka kita bisa saja ngantuk saat kita mendengar kebenaran itu. Padahal hal yang terpenting kenapa kita mau mengadakan pertemuan tersebut adalah supaya bisa bersatu dan sharing akan kebenaran, ya kan? Nah, tapi itulah kondisi makanan sederhana yang harus dibantu supaya pencernaannya bisa lebih ringan. Oke? Halo, Ria. Ya, silakan Antisus. Iya. Selamat sahabat bagi kita semua. Ya, sahabat. Nah, waktu penamatan kami sebelum bubaran gitu ya, Pak Bambang ada kasih tips. Dia bilang di Jepang, di kota apa saya lupa namanya, mereka panjang umur, ternyata diselidiki bahwa cara makan mereka sangat berbeda. Pada saat mereka makan, mereka kenyang tidak 100%, tapi sampai 80%. Jadi memang kalau di pertemuan itu kan banyak sekali makanan. Jadi Pak Bambang mengingatkan, jadi kita semua di bawah banyak makanan. Jadi saya menganjurkan kalau bisa katanya pilihlah jangan bermacam-macam makanan dan jangan sampai 100%, tapi 80%. Ya, di situ kami bersyukur ya, banyak Tuhan kasih pengetahuan yang kita nggak sangka-sangka. Ya. Iya. Mungkin yang Antisus bilang di Jepang itu ini kali ya, Okinawa. Karena dia masuk ke salah satu dari Okinawa. Iya. Jadi ya itulah di titik-titik tertentu itu di dalam dunia ini yang sudah mempraktekkan di dalam satu desanya itu tentang kehidupan sehat ini atau cara makan yang baik dan benar gitu kan, yang seperti kita pelajarin minggu lalu di Desa Palitana dan juga suku Hunsa gitu. Oke, ada lagi yang mau tambahkan? Kalau tidak, kita akan lanjut ke paragraf yang berikutnya. Antisus boleh baca, Anti? Saya akan menyarankan semua untuk memasukkan sesuatu yang hangat ke perut, setidaknya setiap pagi. Anda dapat melakukan ini tanpa banyak tenaga. Anda bisa membuat bubur Graham. Jika tepung Graham terlalu kasar, ayak, dan selagi bubur masih panas, tambahkan susu. Ini akan menjadi hidangan yang paling enak dan menyehatkan untuk perkemahan. Dan jika roti Anda kering, remukkan menjadi bubur dan itu akan dinikmati. Saya tidak setuju makan banyak makanan dingin, karena vitalitas harus ditarik dari sistem untuk menghangatkan makanan sampai menjadi suhunya sama dengan perut sebelum pekerjaan pencernaan bisa dilanjutkan. Hidangan lain yang sangat sederhana namun sehat adalah kacang yang direbus atau dibakar. Encerkan sebagian dengan air, tambahkan susu atau krim, atau buat kaldu.
roti bisa digunakan seperti pada bubur Graham. Ini tentang makanan bubur. Cuman di sini yang saya bingung, bukankah makan bubur ini malahan membuat pencernaan kita berat gitu. Jadi nggak berani saya komen. Kalau bubur yang maksudnya kalau bubur yang biasa kita kenal kan nanti ya khususnya di Indonesia juga itu disediakan buburnya tuh yang terlalu lebih banyak air daripada, karena di sini menggunakan beras putih kan, jadi lebih banyak airnya daripada si berasnya itu sendiri gitu. Tapi yang dimaksudkan di sini itu karena roti Graham itu seperti yang di foto itu lebih berat daripada nasi yang maksudnya teksturnya itu lebih padat gitu. Jadi memang aku juga pribadi tidak menganjurkan atau tidak setuju dengan makan bubur untuk breakfast. Tapi kalau di sini kan poinnya itu adalah makan sesuatu yang hangat ke dalam perut kan. Kalau kita maksudnya ingin atau mau untuk makan bubur, ya kita berarti bikin buburnya itu yang padat gitu. Jadi bukan hanya dia penuh dengan air, tapi banyak misalnya kacang-kacangannya, atau kan di sini juga dibilang kan dengan kacang-kacangan yang direbus atau dibakar. Nah itu menyuruh si mulut ini supaya tetap mengunyah gitu. Jadi walaupun makan bubur, tapi masih ada yang dikunyah, dan itu tidak akan melemahkan perut kita kalau kita makan bubur tapi masih banyak yang dikunyah gitu. Gimana Anti? Ada tambahan lagi? Iya, karena kan kami kalau hari Sabat di kampus memang sederhana ya, pagi-pagi bubur kacang hijau, tetapi memang kuahnya airnya tidak banyak. Terus memang ada roti seperti ini gitu ya. Dan saya memang masih kadang saya nggak ambil bubur kacang hijaunya karena masih bingung dengan kondisi ini gimana gitu. Apakah kalau makan bubur jadi dia nanti menjadi pencernaan kita bekerja dengan berat? Memang masih bingung sih. Jadi kadang saya nggak makan bubur kacang hijaunya, atau kadang ada kacang-kacangan yang direbus sih, kacang merah, sama ada kacang yang apa gitu, lupa saya namanya di Jawa, yang terkenal orang-orang Jawa sering makan. Jadi intinya yang penting tidak terlalu banyak air ya. Iya, jadi makan bubur kacang hijau juga boleh. Anti aku sering juga bikin untuk hari Sabat. Nah itu kalau Anti makannya lebih banyak si kacang hijaunya, dia kayak makan sup aja gitu, lebih banyak. Misalnya sup brokoli, tapi lebih banyak brokolinya, berarti kan mulut kita akan dipaksa untuk kunyah kan, bukan hanya menghirup sirupnya gitu, menghirup si kuahnya gitu. Tapi kayak bubur kacang hijau ya kita ambil lebih banyak si kacang hijaunya, itu tidak salah gitu untuk makan bubur kacang hijaunya gitu. Kayak misalnya pagi-pagi gitu suka ada susu kedelai gitu ya. Jadi susu kedelai, bubur kacang hijau, roti. Jadi saya mau minum susu kedelainya di saat pagi atau bagaimana. Jadi saya sisihkan jadi siang saya minum gitu setelah makan. Memang harus dipisah sih kalau sama susu kedelai gitu, itu udah masuknya dalam cairan nanti. Oh ya, oke. Thank you. Oke deh Anti Sis. Ada lagi yang lain mau tambahkan? Oke, kita akan lanjut ke kutipan yang berikutnya. Oh ya, silakan Kak. Iya Tan, tambahkan sedikit ini, yang bubur ini dia bahasa Inggrisnya gruel ya. Gruel. Kalau porridge bubur ya. Kita belum cari ya apa perbedaan gruel dan porridge ini. Kayak bahasa Indonesia sama-sama bubur ya. Iya. Iya. Tapi kalau nggak salah ya, kalau gruel ini dia punya kayak dikasih campuran susu kayak oat begitu. Mungkin kalau bubur yang pengertian yang porridge itu bubur dari beras ya, terus kasih itu yang
Tapi kalau gruel ini kayak oatmeal begitu, itu kan dikasih oat campur susu. Iya. Mirip-mirip seperti itu mungkin, tapi nanti kita bisa lihat lagi kan. Makanya ini kan dari jika tepung gram terlalu kasar, ayak, dan selagi bubur masih panas. Iya, itu dia punya perbedaan mungkin bubur yang dimaksud di sini. Kalau mungkin bubur kacang hijau itu termasuk gruel juga kalau nggak salah, bukan porridge ya. Jadi nggak masalah, ini Ewa juga anjurkan. Nah, kalau ini susu ini juga pertanyaan, ini susu kedelai kah atau ini susu yang dianjurkan Ellen White sini? Nggak spesifik ya apa ya, tapi mungkin nanti ada jawabannya. Karena ini makanan-makanan yang gruel ini lebih mudah dicerna sehingga tidak membebani perut, sehingga kalau kita mendengarkan di camp meeting ini lebih gampang kan, lebih bisa nggak ngantuk seperti yang tadi dibilang. Dan pengalaman kita kan kalau misalnya camp meeting, habis camp meeting banyak yang sakit atau apa, karena kita waktu camp meeting nggak terlalu memperhatikan diet ini kan dia. Iya. Itu dia. Ya mungkin itu aja tambahan. Terima kasih, Tan. Iya, kalau kita makan kayak oatmeal gitu, itu kan juga lebih banyak seratnya kan, Kak. Makanya itu yang lebih gampang dicerna sama perut kita. Gimana, Anti Gladys? Silahkan. Iya. Bubur kacang hijau kan kalau di Indonesia kan ya, biasanya ya di abang-abang, bubur, lalu gulanya terpisah, lalu santannya. Nah, itu ada kuah. Oke, otomatis. Mungkin kita harus aduk, mungkin ya tadinya mungkin kental, lalu karena ada santan sama gula juga jadi agak encer. Nah, ini si gruel ini ya totally thick gitu loh. Thick, what is it? Thick. Firm. Seperti ya lebih, pokoknya dia nggak juga seperti nasi, nggak juga berkuah yang banyak gitu loh. Bukan tebal ya, apa tebal itu buku. What is it? Apa kata yang tepat di sini? Oh, bubur, pernah dengar bulgur? Oh, jali-jali. Bulgur. Apa nih? Iya, Anti, ya pernah dengar. Bulgur ya, ada oatmeal tapi dia tebal, aku dibilang tebal apa ya? Thick. Bahasa Inggrisnya kalau udah bahasa Inggris itu thick, udah thick lah pokoknya dia. Come on, please. Tolong dong yang punya bahasa Indonesia nih. Bukan tebal tetapi aduh, that's right. Kental. Iya, kental ya. Oke, jadi enggak terlalu encer. Tidak juga sekeras nasi yang harus banyak dikunyah. Itu dia. Thank you. Oke, thank you, Anti. Iya, jadi makanan yang lebih padat daripada bubur yang dianjurkan oleh Mrs. White gitu. Oke, kita akan lanjut ke paragraf yang berikutnya. Kak Lali, boleh baca, Kak? Ya. The picnic lunch. Ya. Biarkan beberapa keluarga yang tinggal di kota atau desa bersatu dan meninggalkan pekerjaan yang telah membebani mereka secara fisik dan mental, dan bertamasya ke pedesaan, ke tepi danau yang indah atau ke hutan yang indah, di mana pemandangan alam itu indah. Mereka harus menyediakan makanan sederhana, higienis, buah-buahan, dan biji-bijian terbaik, dan menyebabkan meja mereka di bawah naungan pohon atau di bawah kanopi surga. Perjalanan, olahraga, dan pemandangan akan mempercepat nafsu makan, dan mereka dapat menikmati jamuan yang mungkin membuat iri raja. Biarlah mereka yang menganjurkan reformasi kesehatan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membuat semua yang mereka klaim. Biarkan mereka membuang segala sesuatu yang merugikan kesehatan. Gunakan makanan sederhana dan sehat. Buah sangat bagus dan menghemat banyak masakan. Buang kue-kue, makanan penutup yang kaya rasa, dan hidangan lainnya yang disiapkan untuk menggoda selera.
makan lebih sedikit jenis makanan sekaligus, dan makan dengan ucapan syukur. Iya, bagus sekali. Ini kita baru baca ya kalau memang piknik ini disarankan oleh Roh Nubuat. Kirain, wah, tapi memang ternyata ada ini kutipan ini, memang kita disarankan untuk bertamasya ya di country, untuk di danau kah, di hutan kah, dan ini makanan-makanan yang disediakan juga ditaruh di bawah pohon kan, waduh, memang. Jadi terus makanan yang disediakan itu memang yang buah-buahan, biji-bijian dan yang sederhana. Ini sungguh sangat disarankan ini untuk kesehatan kita ya. Makanya dan terus di sini bilang, biasa kan kalau kita piknik banyak kue-kue kan yang dibawa, ya makanan yang manis-manis yang enak-enak, tapi itu dibilang disarankan untuk dibuang jauh-jauh. Dan iya, paling banyak yang buah-buah yang tadi dibilang, dan yang paling penting makan dengan ucapan syukur. Jadi kalau walaupun sudah sederhana, sudah buah-buahan, tapi kalau kita mengeluh makannya, waduh itu nggak akan hilang faedahnya. Jadi ini ucapan syukur dan makanan yang sehat itu sangat disarankan ini. Ya itu aja. Terima kasih Tan. Iya Pak. Jadi di sini juga dibilang bahwa kalau kita melakukan piknik ini dan juga artinya ini bukan piknik aja sih, tapi ada istirahat untuk kita bisa bertamasya ke country atau ke pedesaan. Justru itulah yang membuat iri dan si sang raja ini kan. Jadi bisa membuat raja iri karena kita bisa menikmati hal-hal yang sederhana ini gitu, dimana itu bisa membuat kayak refresh lagi otak kita atau pikiran kita atau seluruh dari maksudnya kegiatan di kota yang sudah sangat padat. Saat kita ke desa, maka kita akan kembali lagi disegarkan. Oke deh, kita akan lanjut lagi ke kutipan yang berikutnya. Tania, ya, sorry sebelum lanjut, saya ingat ada dulu Joy kasih kutipan tentang makanan bubur. Ini tulisannya terdapat di The Ministry of Healing 301 tahun 1905 atau CD 314.4. Kalau bahasa Indonesianya ya, biji-bijian yang digunakan untuk bubur atau bubur harus dimasak beberapa jam. Tetapi makanan lunak atau cair kurang sehat daripada makanan kering. Nah, ini kayaknya beda ya, agak bertentangan. Yang satu begini, satu begini. 314.4 ya. Ya, CD 314.4. Jadi di sini, di bawahnya juga di bawah dari di CD 315 dibilang kan too much porridge eating is a mistake. Jadi terlalu banyak makan yang bubur juga adalah suatu kesalahan. Nah, di bawahnya dibilang juga tentang Graham Gruel ini tadi gitu. Maksudnya pertanyaan Antisus gimana, Andi? Kalau bahasa Indonesianya ya, tetapi makanan lunak atau cair kurang sehat daripada makanan kering. Jadi di sini dikatakan bahwa lebih baik makanan kering daripada yang bercair gitu. Sedangkan di sini ya. Nah, ini yang di paragraf yang Anti baca itu. Jadi, sebentar. Kita baca aja langsung dari sini. Ini kan yang tadi Anti baca itu kan. Nah, ini dia ada dua judul nih, Anti. Kalau yang pertama itu kan tentang porridge. Nah, yang kedua tadi tentang Graham Gruel. Nah, ini yang tadi kayak Kak Lali juga bilang. Yang pertama tentang porridge itu lebih lembut, yang kayak tadi Anti juga bilang, lebih lembut dan lebih cair daripada
si gruel ini. Jadi si gruel ini tuh lebih kental, lebih padat gitu kan. Nah, tapi kalau di porridge di sini dibilang, nah tapi yang soft or liquid foods, berarti porridge itu adalah makanan yang lembut dan juga berair atau cair ya kan. Nah, itu lebih less wholesome dan dry foods ya tidak, maksudnya lebih dianjurkan untuk makan makanan yang kering. Nah, yang akan which required thorough mastication. Nah, ini yang disebut dengan yang bubur itu tadi, anti bubur yang terlalu soft, terlalu lembut dan juga terlalu banyak airnya. Tapi kalau yang dibahas di tadi yang kutipan kita baca itu artinya bubur yang lebih padat, lebih kental, dan menggunakan pencernaan kita lebih banyak mengunyahnya gitu. Jadi lebih banyak serat yang bisa dimakan daripada air gitu, Anti. Apakah menjawab, Anti? Iya, cuman itu bahasanya kan dia lebih baik lebih kering ya kan, maksudnya lebih baik dengan makanan kering gitu daripada yang bercairan. Iya. Jadi kalau sebetulnya sih kayak ini ya, maksudnya jadi kayak kebiasaan makan gitu sih. Misalnya kayak maksudnya dari kalau dari keluarga aku, kalau ada dari antara kita yang sakit, justru kita nggak pernah dikasih bubur sih waktu sakit gitu. Maksudnya mungkin kan kalau dari ya tradisi yang dari dulu juga bahwa kalau orang sakit harus dikasih makan bubur. Nah, tergantung sakitnya sakit di mana gitu. Kalau sakitnya apa ya? Maksudnya yang mau aku sampaikan adalah kalau sakitnya itu misalnya sakit ususnya infeksi. Nah, itu masuk akal kalau disuruh makannya bubur. Karena makannya harus yang lebih soft, yang harus lebih lembut, yang lebih banyak cairannya. Tapi kalau kita pencernaannya biasa-biasa aja, kita pencernaannya oke-oke aja ya, bubur bukan menjadi suatu keharusan untuk kita makan konsumsi setiap hari gitu. Jadi ini bisa aja menjadi hidangan penutup misalnya seperti bubur kacang hijau tadi gitu. Tapi pilihlah kacang hijau yang lebih banyak daripada santannya gitu misalnya, atau lebih banyak daripada gulanya. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu yang disesuaikan dalam kondisi-kondisi tertentu gitu, Anti. Oke. Ya, oke. Satu lagi. Yang biasanya kita kalau cleansing, ya kan? Nah, hari keempatnya itu ada makanan bubur. Nah, itu sebenarnya yang lebih baik, apakah memang harus hari keempat itu makanan bubur atau lebih baik makan yang tidak terlalu cair atau bagaimana? Oh, pada hari keempat itu harus bubur ya? Biasanya yang sepengetahuan saya makan bubur gitu. Iya, harus bubur. Jadi kalau cleansing itu beda lagi kondisinya. Jadi berarti ini yang 3 days cleansing ya, Anti ya? Iya, 3 days cleansing. Nah, 3 days cleansingnya ini cuman minum jus atau ada makan siangnya? Jus. Nah, kalau dia cuman posisinya minum jus, berarti selama 3 hari itu perut dibiasakan hanya makan jus kan? Berarti nggak ada makanan padat yang masuk dalam perut kan nanti? Selama 3 hari itu kan. Nah, selama 3 hari itu berarti kondisinya perut itu selalu dikasih makanan yang lembut, makanan yang tidak perlu banyak energi untuk mengunyah. Nah, lalu saat di hari keempat, saat kita udah kembali normal lagi, kita tiba-tiba kasih dia nasi, padahal udah 3 hari itu dia makannya hanya jus-jusan, perut kita akan shock, Anti, karena selama 3 hari itu, kalau cleansing itu kan kita harus minum si acidophilus, kan acidophilus itu bakteri baik yang saat kita makan 1 kapsul aja itu udah banyak banget bakteri baik yang masuk. Kenapa? Karena saat kita cleansing, kita misalnya minum garam di paginya, itu akan mengharuskan kita untuk buang air besar kan beberapa jam kemudian. Makanya kalau cleansing tidak boleh sambil kerja. Nah, kalau kita buang air besar itu saat kita cleansing, ada bakteri baik juga yang bisa keluar. Makanya diharuskan untuk minum atau ada suplemen bakteri yang baik masuk. Nah, saat di hari keempat,
itu kan udah ke cleansing semua. Kalau kita masukin makanan yang berat lagi nanti di hari keempat, perut kita akan kaget kenapa tiba-tiba ada makanan yang padat nih, padahal udah selama 3 hari itu udah cleansing, udah jus-jusan aja. Makanya di situ karena perut kita perlu adaptasi, disitulah butuh kita makan bubur dulu, hanya di breakfast, hanya di pagi hari. Tapi saat di siang hari itu udah boleh makan nasi, udah boleh makan yang padat gitu. Jadi kenapa masih harus makan bubur di breakfast aja, hanya sekali aja makan buburnya nanti. Itu karena supaya perut kita tidak terlalu kaget pada kondisi yang tiba-tiba berubah gitu. Karena kalau tiba-tiba berubah gitu juga dia harus menyesuaikan lagi kan sama makanan yang lebih lama untuk mencernanya gitu, seperti nasi kan itu karbohidrat gitu. Jadi memang diharuskan untuk makan bubur setelah 3 hari cleansing itu, tapi buburnya juga yang seperti kita udah bahas juga, maksudnya buburnya jangan lebih banyak cairannya gitu, tapi ada makanan yang misalnya kayak bubur bukan sup brokoli deh. Nah, sup brokoli itu ada rebusan brokolinya dalamnya, tapi yang teksturnya masih sangat halus gitu, karena perut kita butuh adaptasi yang lebih dalam lagi supaya dia bisa makan kembali makanan yang banyak porsinya gitu. Iya. Saya kan ada dua pendapat, ada yang bilang bubur, ada yang memang bukan bubur yang terlalu banyak airnya gitu, kayak seperti nasi tim yang lembut-lembut. Ada yang sarankan seperti itu. Jadi saya masih bingung yang mana gitu, yang memang bubur atau yang lembut-lembut yang tidak terlalu banyak cair. Oh, oke. Nah, waktu itu aku pernah cleansing juga kan 3 hari itu. Nah, kalau aku pribadi sih untuk makan nasi tim di hari keempatnya, aku rasa itu masih terlalu berat nanti untuk dicerna. Jadi, aku makannya itu pumpkin soup. Nah, isi dari pumpkin soup itu, pumpkin itu kan sendiri udah kental ya. Jadi, saat kita masukin itu ke dalam sup, nggak perlu terlalu kasih air yang terlalu banyak. Nah, tapi aku kasih kayak kacang polong misalnya, atau kacang garbanzo. Nah, kacang polong dan kacang garbanzo ini kan saat direbus itu kan dalamnya jadi lembut banget kan nanti. Nah, hal-hal yang seperti itu yang aku masukkan ke dalam supnya sih, supaya dia bisa lebih padat gitu, tapi tidak makan sampai kayak nasi tim gitu. Oh, oke. Ya, thank you. Ya. Jadi itu kalau waktu itu aku pernah cleansing sih, makannya itu di hari keempat. Kalau Tan, ya, silakan Kak Lali. Iya, mau tambahkan sedikit. Iya, itu yang Kak Sus bilang kan, ini makanya tadi dibilang gruel dengan porridge kan, ada dua bahasa yang kayak mirip-mirip kan. Tapi ini kan dia punya judul kayak meeting diet, yang tadi yang Sus kasih itu yang judulnya di atas preparing for diet. Jadi mungkin makanan sehari-hari nggak bagus kalau yang cair-cair terus kan, yang kayak dibilang porridge juga ya. Nggak bagus kalau tiap hari kita makan yang cair-cair begitu. Ini makanya nih tulis camp meeting diet, karena waktu camp meeting kita nggak kita punya aktivitas kan lebih banyak belajar kan, bukan aktivitas fisik. Jadi dia punya ini kenapa supaya makanan yang cair ini gampang, yang gruel ini yang sedikit cair, bukan sedikit cair ya, kental. Iya, kental, lebih gampang untuk dicerna ya. Intinya untuk gampang dicerna. Makanya untuk kalau cleansing juga, apakah bubur dilarang? Enggak juga kan, karena memang peralihannya itu. Jadi bukan berarti bubur dilarang sama sekali ya, tapi untuk konsumsi sehari-hari sebaiknya dia bilang less apa tadi yang Kak Sus bilang, yang dia punya kutipan, less wholesome than dry fruits. Iya, less wholesome. Iya, betul, itu dia. Makanya kenapa itu, karena kalau digunakan setiap hari nggak bagus seperti itu. Tapi kalau untuk kayak meeting, disarankan inilah diet-diet yang bagus ya. Tapi bukan untuk seterusnya yang harus cair-cair begini. Mungkin itu dia punya tujuan dari itu. Mungkin nanti ya. Terima kasih. Oke. Thank you Kak Lali. Ada tambahan lagi, Antisus?
Atau sudah terjawab? Ya, oke. Oke. Lanjut. Oke deh, kita lanjut lagi ke paragraf yang berikutnya. Nah, ini kita masuk ke dalam judul yang baru juga, Simplicity in Entertaining. Oke, untuk yang berikutnya, apakah Kak Roy boleh baca? Apakah available? Kristus telah memberikan dalam hidupnya pelajaran tentang keramahan. Ketika dikelilingi oleh orang banyak yang lapar di tepi laut, dia tidak mengirim mereka yang belum disegarkan ke rumah mereka. Dia berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Matius 14 ayat 16. Dan dengan tindakan kekuatan kreatif, dia menyediakan makanan yang cukup untuk memuaskan kebutuhan mereka. Namun betapa sederhananya makanan yang disediakan. Tidak ada kemewahan. Dia yang memiliki semua sumber daya surga atas perintahnya dapat menyebarkan jamuan yang kaya bagi orang-orang. Tetapi dia hanya menyediakan yang akan mencukupi kebutuhan mereka, yaitu makanan sehari-hari para nelayan di sekitar laut. Silakan Pak Roy. Iya, jadi kita tahu bersama cerita ini, dan ini dinyatakan kepada kita lagi satu prinsip kesederhanaan dalam makanan yang dia sediakan. Pertama, Tuhan Yesus itu ramah, ya kan? Dia ramah artinya dia menyediakan makanan bagi orang-orang yang murid-murid yang mau mendengarkan firman Tuhan sebelum mereka pulang. Dan di sini makanan yang diberikan kita tahu dari 5 roti dan 2 ekor ikan yang dengan kekuatan atau kuasa kreatif, itu kuasa penciptaan ya, creation ya, kreatif itu creation ya, yang itu mujizat artinya ya, menjadi banyak tetapi tetap roti dan ikan ya kan. Dan ini sangat sederhana tapi bisa memuaskan lapar dari orang-orang yang ada di tempat itu. Artinya yang kita belajar di sini adalah kesederhanaan tetap dan keramah tamahan dan tidak susah disiapkan, dan itu sudah cukup untuk mengenyangkan tubuh fisik yang sudah lapar untuk kembali pulang ke rumah mereka. Itu mungkin yang ada di sini ya. Oke. Thank you. Ya, Kak. Jadi iya di sini karena masih berbicara tentang sederhana juga, di sini Tuhan Yesus juga mengajarkan kan bagaimana saat dia ada di dunia pun dia mau orang-orang yang mendengarkan firman-Nya juga makan makanan yang sederhana gitu, supaya saat mendengarkan firman-Nya itu bisa lebih konsentrasi daripada makanan yang disediakan gitu. Oke deh, kita lanjut lagi ke paragraf yang berikutnya. Sister Wanda boleh baca? Bisa. Iya. Jika manusia saat ini sederhana dalam kebiasaan mereka, hidup selaras dengan hukum alam, akan ada persediaan yang berlimpah untuk semua kebutuhan keluarga manusia. Akan ada lebih sedikit keinginan, hayalan, dan lebih banyak kesempatan untuk bekerja dengan cara Tuhan. Kristus tidak berusaha menarik manusia kepadanya dengan memuaskan keinginan akan kemewahan. Makanan sederhana yang disediakan adalah jaminan tidak hanya akan kuasanya, tetapi juga kasih-Nya, tentang kepeduliannya yang lembut bagi mereka dalam kebutuhan hidup bersama. Jadi kalau katanya kita ini semuanya hidup sederhana, dengan kita punya kebiasaan dan kita punya hidup itu selaras, artinya kita semua sama ya, sederhana dalam kebiasaan, dalam hal makan, minum, dan apapun itu, kita sesuai dengan hukum alam, selaras dengan hukum alam, kita punya kehidupan,
maka di sini dibilang akan ada persediaan yang berlimpah untuk kebutuhan keluarga manusia. Jadi semuanya cukup, tidak ada semuanya tercukupi ya, kita punya kebutuhan makan dan minum dan hidup ya. Dan karena sesuai dengan hukum alam. Dan dibilang sudah jelas di sini bahwa kita pasti akan dicukupkan selalu ya. Yang terjadi adalah kalau kita selalu berkelebihan, istilahnya taruhlah dalam hal makan dan minum ya, semuanya kita gunakan fokus ke makan dan minum, kebiasaan-kebiasaan yang boros, jadinya akan merasa tidak cukup selalu ya. Tapi kalau kita mengikuti pola yang benar, akan selalu dicukupkan, dan kita akan selalu mengucap syukur dengan apa yang kita miliki gitu. Dan ya dibilang akan ada lebih sedikit keinginan, hayalan, dan lebih banyak kesempatan untuk bekerja dengan cara Tuhan. Dan otomatis kalau kita punya pikiran, perilaku kita selaras dengan hukum alam, otomatis ini adalah hal yang baik untuk kita sendiri ya, di mana kita akan lebih fokus untuk bekerja sesuai dengan cara Tuhan. Dan yang Tuhan kehendaki juga kepada kita adalah makanan sederhana ya, yang Dia sudah ajarkan untuk kita semua. Sederhana bukan berarti tidak sehat, tetapi yang sehat, karena Tuhan selalu mau yang terbaik untuk kita. Itu sih Sister. Thank you. Oke, thank you Sister. Jadi ya, makanan yang sederhana itu lagi yang kembali lagi kepada seperti apa yang kita belajar di sahabat lalu juga, seperti yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa makanannya, nah seperti itu juga lah yang kita bisa konsumsi sekarang gitu. Oke. Berikutnya ada Tante Tina, boleh baca Tante? Apakah available? Boleh Tania, selamat sahabat semua. Iya, selamat sahabat. Silakan Tante. Pria dan wanita yang mengaku sebagai pengikut Kristus sering menjadi budak mode dan nafsu makan yang rakus. Persiapan untuk pertemuan yang modis, waktu dan tenaga yang harus digunakan untuk tujuan yang lebih tinggi dan lebih mulia, dihabiskan untuk memasak berbagai hidangan yang tidak sehat. Karena mode, banyak orang yang miskin dan bergantung pada pekerjaan sehari-hari mereka akan menghabiskan biaya untuk menyiapkan berbagai jenis kue yang kaya rasa, pengawet, pie, dan berbagai makanan modis untuk pengunjung yang hanya melukai mereka yang memakannya. Ketika pada saat yang sama mereka membutuhkan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli pakaian untuk diri mereka sendiri dan anak-anak. Waktu yang dihabiskan dalam memasak makanan untuk memuaskan rasa dengan mengorbankan perut harus dicurahkan untuk ajaran moral dan agama anak-anak mereka. Silakan Tante. Di sini dikatakan bahwa banyak sekali pria dan wanita yang mengaku sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen yang menjadi budak nafsunya, budak mode. Sekarang mode bukan di sini, mode yang dikatakan di sini bukan pakaian ya, tetapi makanan. Banyak sekali makanan yang dibuat dan menghabiskan banyak sekali biaya dan juga waktu. Sehingga di saat mereka memerlukan uang itu untuk hal-hal yang lain, untuk membeli pakaian ataupun hal-hal yang lain untuk anak-anaknya, mereka nggak ada lagi karena habis untuk makanan yang banyak sekali rasa dan enak di mulut tapi merusak. Dibilang di sini melukai mereka yang memakannya, jadi merusak badannya yang memakannya. Dan itu waktu yang harus dicurahkan untuk mengajar anak-anak mereka tentang agama dan moral nggak ada lagi karena habis untuk memasak. Oke. Iya, jadi apa yang kita baca juga dari sini adalah bagaimana tadi betul yang Tante Tina bilang, bahwa uang yang kita punya, yang kita miliki juga berarti harus secara bijaksana dan sangat teliti sekali, sehingga tidak seharusnya misalnya kita tidak
berlebihan di hal makan, tapi justru misalnya kita kekurangan di hal pakaian. Jadi hal yang seperti itu yang Miswa juga bilang bahwa berlebihan di suatu tempat atau di suatu ya seperti makanan juga bukanlah hal yang baik gitu kan, padahal kita bisa lebih membutuhkan uang itu untuk hal yang lainnya gitu. Jadi ya itulah yang kita sudah pelajari dalam sabat ini, dan sepertinya kita harus lanjutkan lagi ini sabat depan karena sudah habis waktunya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi, dan kita juga mendapatkan banyak pelajaran hari ini tentang kesederhanaan dan juga tentang makanan yang bisa kita makan di pertemuan di camp meeting atau saat kita melakukan piknik atau bertamasya, dan di mana kita juga dianjurkan untuk makan makanan yang sederhana yang masih mengundang selera tapi juga tidak terlalu boros gitu. Oke, jadi sampai sini mungkin ada yang mau ngasih tambahan atau pertanyaan lagi, atau semuanya sudah jelas? Oke, kalau tidak ada yang mau ngasih pertanyaan, kita akan lanjutkan ini sabat depan untuk bagian kedua yang terakhir. Oke, Kalali untuk doa tutup. Iya, Tania langsung. Oke, mari kita sama-sama bertelut dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, sahabat Indonesia dan juga hari persiapan di Amerika, kami bisa berkumpul kembali ya Tuhan, untuk belajar akan firman Tuhan, dan kami bisa sharing satu sama lain, dan kami juga bisa dikuatkan akan firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui Mrs. White di dalam pertemuan-pertemuan camp meeting dan juga dalam piknik. Itu adalah makanan yang disediakan adalah makanan yang sederhana dan membuat kami tidak mengantuk Tuhan, sehingga kami bisa mendengar firman Tuhan secara seutuhnya. Dan juga Tuhan Yesus saat di dunia ini memberikan makanan yang sederhana sehingga orang-orang bisa mendengarkan firman-Nya lebih banyak Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami sudah pelajari pada sabat hari ini bisa kami renungkan dan juga bisa kami pelajari lebih lanjut tentang kesehatan ini Tuhan, sehingga pekabaran malaikat ketiga yang adalah pekabaran kesehatan yang adalah bagiannya juga bisa menjadi pekabaran kami, dan kami adalah pekerja-pekerja Tuhan. Tuhan kiranya yang berkati, kami juga akan melanjutkan acara kami sampai siang nanti. Kiranya Tuhan yang menonton dan juga menjagai koneksi kami supaya tetap lancar di Zoom ini, sehingga kami bisa merasakan perkumpulan yang sesungguhnya Tuhan. Kiranya Tuhan yang beserta dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.